Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah Tahrim ayat 4. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa malam ini kita sudah masuk tanggal 7 Sya'ban. Insya Allah kurang lebih 22 atau 23 hari akan datang kepada kita Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keagungan. Semoga kita nanti diberikan Allah kesempatan untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, insya Allah. Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sampai di Bulu Qadr, sampai di Pekah. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan, hirsun, selalu kurang dalam belajar, suka menuntut ilmu, wastibarun, senantiasa sabar. Yang keempat adalah bulghatun, bekal. Kewajiban bapak atau ibu atau orang tua kepada anak itu yang pertama adalah mengakikahi. Kalau sudah jenggotan belum akikah gimana Pak Ustaz? Nah nantilah. Ya. Setelah diakikahi, dikasih nama yang baik. Alhamdulillah anak-anak kita sudah baik. Kemarin ada jamaah di Panji itu anaknya diakikahi pas hari yang ke-7. Pas pemilu kemarin ya. Bu, nggak bisa ditunda hari yang ke-14. Sudah kebiasaan Pak. Oh ya sudah. Jadi nyoblosnya pagi hari cepat-cepat karena jam 9 mintanya datang ke rumah. Dikasih nama Muhammad Kafil Arkanza. Nama anak-anak sekarang. Muhammad Kafil Arkanza. Orang Jawa kan muda-muda aja, bejo. Siapa lagi? Gampang-gampang mengejar. Ya, nama ya, ngasih nama. Yang kedua setelah dikasih nama, setelah diakikah dikasih nama, dikasih pendidikan ilmu agama dasar. Alhamdulillah di sini sudah luar biasa. Semoga dengan lapangnya halaman ini anak-anak semakin senang dalam belajar agama tingkat dasar. Karena materi agama di sekolah umum hanya 2 jam. Betul Pak ya? Materi agama di umum dari SD, SMP, SMA itu hanya dikasih porsi 1 pekan itu 2 jam. Itu pun kalau guru agamanya ada. Kalau guru agamanya tidak ada, otomatis anak-anak tidak dapat materi agama. Itu pun kalau saya lihat materi agama di sekolah umum itu umum sekali, sangat-sangat umum. Ya, sangat-sangat umum. Maka orang tua harus memberikan tambahan ilmu agama di rumah. Bapak-bapak, kasus yang heboh di Babulu ya beberapa hari yang lalu itu anak
SMK menghabisi, membantai satu keluarga. Ya, Masya Allah. Kira-kira yang salah siapa? Ya, bapaknya, ibunya, lingkungannya, pergaulannya, atau sekolah? Ya, Masya Allah. Kenapa bekal ini harus kita mengerti bersama, Pak? Semoga rezeki bapak-bapak yang selama ini peroleh jangan sampai kemasukan sesuatu yang syubhat. Ya. Karena kalau sesuatu yang syubhat ini sampai dikonsumsi anak istri kita, dan daging itu dan darah itu sudah menjadi daging, ada potensi anak-anak kita yang punya karakter yang tidak baik sampai tega membunuh satu keluarga. Ya, feeling seorang intel kalau ada saksi yang datang, Pak, di sana ada pembunuhan satu keluarga. Feelingnya itu sudah main udah. Saksinya. Ya. Jadi didatangi rumahnya, ada barang bukti, baju yang berlubang darah dan parang, ya sudah. Itulah pelaku. Jadi bapak-bapak, kewajiban kita sebagai bapak, sebagai nahkoda rumah tangga adalah bagaimanapun sulitnya ekonomi kita, maka anak tetap menjadi prioritas untuk disekolahkan. Ya. Bahasa kasarnya, sampai dicari-carikan utang demi buah hatinya agar sekolahnya jalan, lanjut, sampai seperti itu orang tua kepingin agar anaknya pendidikannya lebih baik daripada orang tua. Ya. Kalau orang tuanya kerjaannya tukang tambal ban, paling enggak anak kita nanti punya perusahaan ban. Nah, itu ya. Kalau bapak ibunya tukang sapu jalanan, paling enggak anak kita ini punya perusahaan tusuk gigi. Artinya dari jenjang sosial, kehidupan anak keturunan kita ini relatif mereka lebih baik dari orang tua. Ini baru sisi sosial. Oleh karenanya Bapak Ibu, sekecil apapun rezeki yang sudah Allah kasihkan sama kita, syukuri. Ya. Entah itu sedikit atau banyak. Berapa banyak orang yang gajinya sudah sundul langit, yang sudah banyak masih saja kurang. Betul Pak ya? Masih saja kurang. Kenapa? Kok merasa terus kurang? Bisa jadi hasil dari uang yang dia dapat tercampur dengan hal-hal yang berbau syubhat. Ada sesuatu yang haram, mungkin itu nyelinap di rezeki kita. Ya, bulgotun. Jadi sampai kuliah pun kalau perlu anak diusahakan terus jalan. Orang tua bagaimanapun caranya agar dapat rezeki anaknya bisa sekolah, diusahakan dan diupayakan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca di depan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ayat ini memberikan makna jaga dirimu. Kita dulu Pak. Idealnya sebelum kita berumah tangga, pendidikan agama secara dasar itu sudah kita miliki. Sehingga istri menjadi penyempurna apa yang mungkin seorang suami ada kurang-kurang. Ideal sekali kalau istrinya ya solihah, agama dan umumnya, serta suaminya juga solih, agama dan umumnya bersinergi, itu luar biasa, ideal banget. Tapi mencari yang seperti ini 1001.
Namanya rumah tangga itu pasti ada kurang-kurang. 24 jam bapak melihat istri. 24 jam istri pun juga melihat bapak. Pasti ada kurang dan lebih. Ya. Makanya lihat dulu. Aku ini sebagai bapak dan ibu layak atau belum ya memberikan keteladanan sama anak-anak. Makanya bapak-bapak memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu berat. Ya, memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu berat. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu sangat dicintai para sahabat? Karena apa yang dia sampaikan memang betul-betul didemonstrasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada istri-istri Nabi itu sedikit pun yang komplain. Ketika Khadijah Al-Kubra hendak wafat, Rasulullah mengatakan, wahai istriku Khadijah, apakah kau menyesal menjadi istriku? Tidak wahai Rasulullah, justru aku bangga bahagia menjadi istrimu. Karena hartaku habis untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku nanti sudah meninggal wahai Rasul, tulang belulangku masih manfaat, ambil untuk perjuangan Islam. Sampai seperti itu. Ya. Dan tidak semua istri bisa memberikan statement seperti itu dikala mau meninggal. Ya. Kebayang nggak Pak? Satu rumah dibantai sama anak muda. Sudah berapa dosa yang dikantong? Ya, memperkosa, mabuk, membunuh. Berapa pasal yang dikenakan anak muda tadi? Ya, pasti dapat hukuman mati. Dan belum ada jaminan juga nanti di akhirat dia bebas dari neraka. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya betapa menyesalnya sang orang tua melihat anak sangat sadis sekali. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijar. Bahan bakunya itu dari manusia dan batu neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat yang sadis dan keras. Tidak ada malaikat yang mengatakan, ya malaikat penjaga neraka mengatakan silakan Pak masuk, tidak ada. Langsung seret tendang itu ya. Ya. Langsung sadis sekali malaikat-malaikat itu. Dan memang seperti itu. Ya. Asistennya malaikat-malaikat itu luar biasa sangar-sangarnya ya. Ketika Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka Sakor? Neraka Sakor ini Pak dijaga 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Ya, bisa jadi neraka yang lain juga dijaga kurang lebih 19 atau mungkin lebih. Ya, alaiha tis'ata asyar. Neraka Sakor itu dijaga 19 malaikat. Ketika Allah bertanya, ma salakakum as-saqar? Ma salakakum fis-saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Aku enggak pernah sholat ya Allah. Aku sholat tapi bolong-bolong ya Allah. Maghrib isya sholat, subuh jam 8 ya Allah, bukan subuh. Ya, Tuhan. Ya. Nonton bola kuat sampai kerupuk satu toples itu habis. Padahal kerupuk itu sarapan. Istrinya melihat tinggal toplesnya. Ya. Subhanallah. Ya. Qalu lam nakum minal musallin. Enggak pernah sholat ya Allah. Makanya Bapak-bapak, mumpung anak kita di SD, ajari sholat.
Kata Nabi, perintahkan anakmu usia 7 tahun dan pukul saat dia usia 10 tahun. Ada rentang waktu antara 7 sampai 10 tahun, 3 tahun. Ada 3 tahun kita harus bisa mengajari anak kita sholat. Dari takbir sampai salam. Kalau anak kita sudah sampai masuk usia SMP, Pak, berat, Pak. Berat. Dan itu saya buktikan. Ketika saya dan teman-teman ngisi pesantren kilat di salah satu SMP di Balikpapan Timur, masih banyak yang tidak puasa. Dan itu makan di depan kami. Tidak ada rasa pakewuh, tidak ada rasa malu. Ya, laki-laki siapa yang disalahkan? Masya Allah. Ya. Kita harus takut. Kampung akhirat itu abadan-abadan. Kekal selamanya. Ya. Makanya Rasulullah bilang sama Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudiz zada kamilan fa inna safar ba'idun. Wahai Abu Dzar, ambil bekal secukupnya. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan itu nanti semakin jauh. Perjalanan akhir. Kita hidup paling banter kata Nabi baina sittina wa sab'in. Usia kita nanti Pak antara kisarannya 60 sampai 70 tahun. Ya. Masya Allah. Sebentar Pak. Tapi perjalanan di akhirat nanti jauh, panjang dan melelahkan. Antrinya saja Pak, dari padang mahsyar sampai akhirat itu antrinya nunggu antrian itu 50.000 tahun. Ya. Ini sirat antara mahsyar sama akhirat. Ya. Setiap 1.000 orang, start 1.000 orang, sampai di garis finish tinggal 1. Mudah-mudahan yang 1 ini kita. Berat. Baru jalan sudah kecemplung. Baru jalan sudah kepleset. Ada yang lari, itulah para anbiya wa rusul seperti kilat. Ada yang jalan biasa, ada yang bergelantungan. Ya Allah. Jadi wajar Pak, 1.000 yang lewat jembatan yang sampai garis finish cuma 1. Oleh karenanya Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mumpung ada sehat, mari kita sama-sama persiapkan diri ini untuk perjalanan yang melelahkan dan panjang. Ya. Bekal kita menuju ke sana, bulwah, itu harus dipersiapkan mumpung kita sehat. Kata Nabi, wasihhataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya. Ada jamaah di Patok Merah, Masjid Da'watur Rahim. Hari Rabu setelah kami ngisi pengajian, keluar masjid langsung disambar motor yang laju sekali, patah-patah. Ya Allah. Ya alhamdulillah dia sadar. Alhamdulillah sadar dan alhamdulillah sudah baikan. Alhamdulillah, Masya Allah Pak ya. Jadi kematian itu senantiasa mengintai. Ya. Saya tadi sholat khutbah Jumat di Al-Ula, Kampung Baru. Ya. Imamnya itu kan meninggal saat sholat subuh di rakaat 1, sujud yang pertama. Saya tadi disuruh sholat Pak Imam. Kebayang itu. Malaikat ini jauh atau dekat ini ya. Saya ditunjukkan Pak Ustadz, ini sajadah yang hitam ini bekas sujudnya almarhum. Kami tutup sama sajadah yang putih. Ya Allah, apa enggak? Antara ingat sama Allah sama yang meninggal ya. Ini imamnya sholat Jumat di Masjid Al-Ula Kampung Baru. Ya Rahman ya Rahim ya. Jadi indah sekali wafat di saat sholat. Kata Allah, aqimis sholat li dzikri. Puncak dari mengingat Allah adalah sholat. Nah kalau sholat seperti kita ini kan kualitasnya masih belum ada apa-apanya. Di luar sholat kita tidak ingat.
justru saat sholat yang tidak kita ingat saat sholat. Luar biasa setan itu Pak ya. Ingat kuncinya belum diambil, ya. Ingat pokoknya setan itu luar biasa. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak, jadi yang keempat ini bulqatu. Mari kita bekali anak kita ini dengan bekal yang halalan. Ya, halalan, yang halal. Sudah halal pastikan thayyib. Ya. Karena kalau makan itu halal, belum ada jaminan thayyib. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 162, ya ayuhan nas kulu ya mimma razaqnakum halalan thayyiban. Ketika Allah menyebutkan wahai manusia, Allah menggunakan kata annas. Ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang sebagian aku rezekikan kepada kalian. Halalan thayyiban. Halalnya disebut, thayyibnya disebut. Tetapi di saat Allah menyebutkan Al-Baqarah 168, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiban. Halalnya hilang. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib. Kalau makan kita sudah thayyib, ya, insya Allah berkahi, memberikan keberkahan yang luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu, kasih makan anak kita yang pastikan kehalalannya dan kethayyibannya itu Bapak Ibu sendiri yang menjamin akan hal itu. Karena kalau tidak akan bermasalah pada darah dan daging anak kita. Ya, Masya Allah. Ya. Yang kelima Bapak-bapak, apa yang harus kita persiapkan kepada anak-anak kita? Ya, yaitu irsyadul ustaz. Senantiasa mengikuti bimbingan para guru. Guru yang bagaimana? Guru yang tentunya spiritualnya, lahir batinnya baik. Meskipun kita mencari orang yang sempurna itu tidak ada saat ini. Hanya para anbiya, para rasul. Ya, jadi mendekati kebaikan itu. Ya, kalau bapak-bapak tidak bisa ngajar ngaji, titipkan. Siapa yang bisa ngajari anak? Bapak-bapak bisa ngaji. Kalau bapak ibunya sibuk cari rezeki, titipkan. Siapa yang bisa ngajari anak kita ngaji? Kalau di antara istri bapak-bapak ada yang belum bisa ngaji, hati-hati. Ya, ketika nanti istri ditanya sama Allah, Bu, kenapa enggak bisa ngaji? Bagaimana mau ngaji ya Allah? Suamiku aja alif ba'da enggak bisa ya Allah. Nah, coba bayangkan. Neraka. Ibu kenapa enggak sholat? Ya Allah, ya Rahman. Bagaimana aku sholat? Suamiku itu sholatnya dirapel ya Allah. Idul Fitri sama Idul Adha. Ya, itu ya. Coba Pak. Jangan sampai nanti Bapak nyesel kalau istrinya belum bisa ngaji. Ya, mumpung sehat. Kalau memang bapaknya belum bisa ngajarin, siapa yang bisa ngajarin? Panggil dia. Atau kumpulkan ibu-ibu yang belum bisa ngaji untuk diajari dari yang mulai dasar. Masih ada waktu dan peluang. Ya, kita ini hidup di akhir zaman Pak, Bu. Berat, tantangannya banyak. HP ini tidak pernah lepas. Coba jujur saja, jawab sendiri. Hari ini yang sudah menyelesaikan membaca surah Al-Kahfi siapa? Jawab sendiri ya. Ya. Berat Pak Yasin, 5 lembar. Gimana nak berat sebelum dibaca sudah dibuka buku. 5 lembar, setengah juz itu berat. Belum dibaca sudah ngeluh duluan. Dibacalah. Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur sampai nanti menjelang maghrib selesai sudah. Tinggal kita ini mau apa enggak. Ya. Supaya Bapak Ibu ketika memberikan nasihat sama anak kita ada qaulan tsaqila,
ada ucapan yang berbobot. Apa yang kita nasihatkan memang tidak dibuat-buat, apa adanya. Sehingga terasa betul nasihat Bapak Ibu itu terasa pada diri Anda. Ya, ini baru ngaji, Pak. Ya. Makanya Pak, mendingan setiap subuh Bapak Ibu ngaji 1 ayat sajalah. Nggak usah 1 juz keberatan. Ya. 1 ayat saja. Habis subuh ambil Quran. Jangan disentuh dulu HP-nya. Bisa Pak? Bisa Bu? Nah, harus bisa. Kebaikan itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksa, nggak pernah sempat berbuat baik. Kenapa orang bisa puasa Ramadan? Karena sekitarnya puasa semua. Di Madinah itu Pak, anak-anak usia SD itu hampir semuanya hafal Quran. Kenapa? Karena lingkungannya hafal semuanya. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, kita paling tidak seperti itu. Paling tidak Bapak Ibu, habis sholat subuh, ambil Quran, baca, Bapak baca Quran 1 ayat, istri kita yang menerjemahkan. Oh, itu hebat. Apalagi anak kita menyaksikan, luar biasa. Nanti ada kenangan. Ketika anak kita nanti sudah punya istri, punya anak, dia nanti akan menceritakan ke anaknya, nah, dulu ketika Bapak masih kecil, senantiasa mendengarkan ngajinya Bapak dan Ibu yang menerjemahkan. Nanti anak kita akan cerita. Ya. Teringat saya. Nah, ini pengalaman semua ya. Di perumahan Geraha Indah, seorang bapak, mungkin sudah saya ceritakan janji. Seorang bapak diingatkan sama anak pertama, Pak, sholat Pak. Tidak pernah sholat bapaknya. Qadarullah, takdir berbicara lain. Anak yang senantiasa menasihati meninggal kecelakaan. Apakah bapak itu sudah sholat? Belum sholat. Beberapa bulan kemudian adiknya datang, Bapak masih ingat Pak pesan kakak kemarin? Disuruh apa Pak? Sholat. Sudah sholat Pak? Belum. Sholat Pak ya. Qadarullah, takdir berbicara lain. Adiknya pun juga mati kecelakaan. Baru bapaknya mau sholat. Coba Pak. Berapa korban lagi yang harus ya dijadikan agar bapaknya bisa sadar. Memang betul Pak, kematian itu kata Nabi pelajaran yang paling benar. Kalau nggak begitu nggak sadar-sadar. Baru, jadi Bapak ini cerita sama saya, Bapak Ibu. Ya, habis khutbah Jumat, panjang lebar, setengah jam ngobrol. Masya Allah, Pak. Bersyukur Bapak. Masih diberi Allah kemudian bisa sholat. Jadi nasihat itu penting. Jangan merasa kita sudah tua, anak kita yang masih TK ngasih masukan baik lalu kita alergi. Nah, kamu masih kecil, kok nasihati Bapak? Jangan kecilnya yang dilihat. Kalau memang muatan ucapan anak kita ini baik dan manfaat adanya, ambil. Nggak usah gengsi. Jangan egois. Ya, jangan egois. Dan itu saya alami. Ya, ketika saya mau ke kota, anak saya waktu itu SD bilang, Bah, pakai helm Bah, aman. Ternyata Pak, di jalanan tuh banyak razia. Selesai sudah. Kena razia, kena tilang. Habis kena razia, malamnya saya cari anak saya. Waktu itu alhamdulillah. Nah, apa minta maaf nak ya? Apa egois? Apa kena tilang Pak? Nah, senyum-senyum anakku. Ya. Nah, betul kan Pak? Nah, disitulah Bapak-Bapak. Ya, kalau kita ini egonya tinggi, anak dianggap sepele, akhirnya kita sendiri yang menyesal. Irsyadul Ustaz. Ya, minta selalu bimbingan. Siapa kira-kira orang yang dituahkan di masjid ini atau di perumahan sini? Datangi dia. Ya, datangi dia. Supaya ada motivasi hidup kita ini semakin baik. Ya. Yang keenam Bapak-bapak, tulus zaman.
Menuntut ilmu itu jangan sampai ada statement kalau sudah S1 selesai. Selagi nyawa ini masih melekat di dalam tubuh ini, belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak identik di kelas atau di ruangan. Dimanapun ruangan itulah tempat belajar. Ya, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di yang kelima, Rasulullah mengatakan wahayataka qabla mautika, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya. Jadi penyesalan itu ada di belakang, bukan di depan. Sedikit kita capek-capek di depan itu lebih baik, Pak, daripada nanti kita di akhirat mengalami penyesalan yang panjang dan melelahkan. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hidup sekali, hiduplah yang berarti dan bermakna. Tentunya orang tua yang baik akan memberikan apa yang dimaui anak. Selagi keinginan itu baik, maka berikan. Kira-kira Pak, ini saatnya masih kurang berapa menit? 10 menit. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan wariskanlah atau tinggalkanlah anak keturunanmu itu dengan ilmu. Insya Allah kalau ilmu itu kita tinggalkan sama anak kita, insya Allah aman. Bapak-bapak tidak usah berlebihan memikirkan rezeki anak kita. Sudah dipikirkan Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu ada di langit dan apa-apa yang sudah dijanjikan kepada kalian. Ya. Jangan terlalu berlebihan dalam mensikapi anak masalah rezeki. Sudah diatur Allah insya Allah. Baik, ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Monggo. Baik, dipancing ya. Rasulullah mengatakan ad-dabani rabbi ahsana ta'diban. Tuhanku mengajariku adab dengan sebaik-baik adab. Dalam kaidah dikatakan al-adabu qoblal ilm. Ya. Al-adabu qoblal ilm. Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Anak sekarang ilmunya sundul langit. Ilmunya luar biasa. Anak-anak kita ini sudah melanglang buana di dunia maya. Tapi yang rentang dari anak-anak kita adalah mentalitas. Anak sekarang mudah sekali marah. Betul. Anak sekarang itu mudah sekali terpancing untuk marah. Ya. Otaknya insya Allah lah. Anak-anak kecil itu waduh, kalau ngomong ngewes, wah, lancar sekali. Seiring dengan usia SD dan seterusnya. Anak-anak kita ini mentalnya agak sedikit rapuh. Nah, ini yang perlu kita bekali, Pak. Bukan anak bapak saya, bukan anak bapak saya, bapak juga, anak saya juga begitu. Maka harus kita style. Boleh main HP, tapi di saat yang sudah ya ditentukan harus selesai mainnya. Tetap dibatas, tidak bisa di loss. Ya, karena memang sekarang zamannya berbeda. Kata Abu Bakar As-Siddiq, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Ya, sesuai dengan zaman. Ya, insya Allah anak-anak kita kasih pengantar sedikit ilmu, mereka sudah lari dengan sekencang-kencang.
Oleh karenanya adab dan ilmu senantiasa bisa disandingkan. Jangan sampai anak kita ini pandai, cerdas, intelijensinya tinggi, tapi adab-adabnya sangat kurang. Ini yang kita sangat sayangkan. Ya. Ya, jadi kita sadar Bapak-Bapak, pelajaran agama di sekolah umum itu hanya 2 jam dalam sepekan. Ini Bapak-Bapak harus paham. Selebihnya pelajaran agama diserahkan sepenuhnya kepada Bapak-Bapak. Ya. Kalau tidak bisa, antar mereka di tempat-tempat ngaji dan sebagainya. Agar ilmu agama anak kita ini bisa mengimbangi dengan pelajaran umum yang sedemikian dahsyat. Pelajaran pendidikan moral Pancasila sudah ada atau sudah hilang sekarang? Masih ada atau sudah hilang? Tidak ada ya. PPKN, dulu PMP, pendidikan moral Pancasila. Setelah itu ganti PPKN. Ya. Sekarang kayaknya belum saya lihat. Kalau ada, bersyukur. Untuk sekedar mengimbangi. Ya itulah Bapak-Bapak, tambahan dari part 2 dari nomor 4 sampai 5. Jadi kalau kita sambung, ya zakaun, kecerdasan, wahirsu, tamak dalam mencari ilmu, wastibarun, sabar di saat menuntut ilmu, wabulghotun, bekal saat menuntut ilmu, wa irsyadul ustad, senantiasa dalam bimbingan para guru, wa tuluz zaman, belajar itu long life education sampai mati. Ya. Semoga yang sudah 5 atau 60 tahun ke atas tetap semangat, terutama mungkin ngajinya ya, saya stressing. Perbanyak ngaji Pak yang sudah 60 tahun ke atas. Hitung-hitung sudah mulai tirakat. Ya. Kemarin ada orang bertanya, Pak Yasin, saya kan sudah 65 tahun Pak. Berarti bonus 2 tahun ya. Berarti yang 2 tahun nggak usah ibadah Pak, apa ya Pak? Bukan begitu maksudnya. Mau enak tenan ya. Ya. Jadi 2 tahun tidak beribadah. Mungkin dia guyon ya. Ya justru yang bonusnya itu harus lebih maksimal lagi. Ya, dapat bonus 2 tahun, ya justru ibadahnya semakin digenjang. Begitu Bapak-Bapak, kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ada Bapak? Nggak ada ya. Ibu ada yang tanya? Nggak ada juga, alhamdulillah. Semoga Ramadan yang tinggal 22 hari ini kita maksimalkan untuk genjot ya spiritual kita, dipoles-poles ya dengan sebaik mungkin supaya Ramadan nanti memang layak kita dapat predikat la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa dengan ya sebaik-baiknya takwa. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.